Udah jelas Soalnya dia. jerit-jerit terus bininya suruh Iya, pulang si RK. Kau nih kalah sama bininya. Lihat dulu status-statusnya itu, Padre. Repot kali. Udah dibilang. Ingatlah RK, kau sama istrimu dari nol. Kalian jual sayur Ya katanya. udah, kau transfer dulu, transfer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di mana naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Mikana Mikana ini mau jadi pahlawan kesiangan ya, sama sebagaimana Pak Bom Bom mau jadi pahlawan kesiangan. Nah, si RK dengan kemunafikannya tidak dapat berbuat apa-apa ya, mati kutu dia. Pokoknya lucu nih gara-gara perselingkuhan ini lah ini ya. Tapi RK ini tak tahu malu ya, masih tetap live aja padahal sudah ketahuan seperti itu. Itulah ternyata ya, si RK ini dulu juga bukan orang enak. Dia bohong kalau dia pernah berkata bahwasanya dia ini adalah seorang misionaris penginjilan sampai ke hutan-hutan Papua, ya kan? Terus dia itu sarjana apa gitu ya, sampai S2 kalau salah saya tuh, dia tuh pernah ngomong tuh. Ternyata dia hanyalah seorang tukang sayur. Tukang jualan sayur dia. Astagfirullah, inilah gayanya terbongkar semua. Dan sekarang dia lari ya, sembunyi itu digeruduk sama keluarga istrinya tuh. Lari dia sembunyi di hotel. Baik, kamu demikian videonya. Suka dukanya kau ada pernah lihat gak keluarganya? Pak Bom Bom mending ajak istrinya Jawab ke dulu sini yang pertanyaan naik. saya satu dulu. Oh, saya pula. Enggak, saya tanya dulu. Selama Kita RK melihat menikah, apa yang nah ini dikatakan kan, istrinya. ini kan, makanya dewasalah. Sebentar. Selama suka duka RK, kau pernah ikut campur nggak? Pak Bom Bom juga tahu isi rumah tangganya dibanding Saya istrinya tanya, sendiri. saya nggak campuri. Sekarang saya tanya sama you. Selama suka duka RK sama istrinya, kau pernah selama 10 tahun kau pernah ikut ke tidak? Perhatikan. Ini Pak Bom Bom nggak ngerti loh. Kita melihat Kau yang nggak viral. ngerti, pernikahan saya itu Istrinya sudah kan hampir lebih 30 paham tahun. isi rumah Kau tangganya belum dibanding Pak menikah, Bom Bom. dengar dulu. Kau belum tentu kau punya umur pernikahan bisa sama dengan saya. Kau dengar Mikana ya? Belum tentu kau percaya sama saya. Belum tentu. Saya ini sudah hampir 30 tahun ya. Saya sudah melewati perkawinan perak. Kau dengar? RK ini seharusnya kita sebagai teman, kita hibur, kita mengajarkan mereka seperti tadi kau bilang RK pulang ya, itu saya setuju. Tapi kalau kau mencampuri sampai pikiran, jangan, kita tidak punya hak, kita ini orang luar, nggak boleh Mikana. Cuma kau kasih saran RK sebagai suami yang baik, kau pulang sudah, itu yang bagus. Karena masalah pernikahan itu, waktu RK susahnya kau nggak tahu, waktu senangnya kau nggak tahu, jadi kita nggak usah campuri ya. Sudah, itu selesai. Nggak usah ceramah Pak Bom Bom. Kenapa kamu melindungi Dalam nama Yesus kau punya pernikahan kalau bisa sampai dari saya, puji Tuhan. Kamu ngaku Kau bilang saya pendusta, kau pendusta. Kau pun mama dan bapakmu tidak ajar kau. Kau jangan saya kasih turun aja Pio. Kau iblis, kau penyesat, ya. Kau itu otakmu nggak ada. Saya kalau RK saya marah kau, ya RK. Kalau saya jadi RK saya marah kau. Kau waktu RK susah kau di mana? Waktu dulu. Iya. RK dan istrinya setengah mati cari uang, hidup susah. Kasih makanan kau di mana? Kau udah bantu? Istrinya lebih tahu isi rumah. Iya istrinya bukan kau. Kau siapa istrinya? Kalau kau bukan istrinya, jangan kau campuri masalah RK. Kau tidak punya hak. Kau puji Tuhan kalau kau punya pernikahan bisa sama dengan saya sekarang. Puji Tuhan, dalam nama Yesus, percaya sama saya punya mulut hari ini. Kasihan anak-anakmu di sana. Iya, itu yang bagus, itu bagus. Iya, Pak. Jangan kau menghakimi dia, nggak boleh. Kalau kau bilang RK pulang, itu kau punya. Orang bisa menilai dari tadi. Istrinya yang bilang beliau ini selingkuh. Pak Bom Bom, Mikana ya kita kan melihat apa yang viral. Mikana lagi cari cari pendukung dari orang-orang Tritunggal biar bisa dikibulin di roomnya. Ini dia lagi cari. Ini suka memfitnah ini RK ini. Nggak usah bicara lah kamu. Kamu orang sudah tahu kok kamu tukang selingkuh. Tukang selingkuh kok.
Dia lagi mau cari menghasut orang. pendukung untuk Gini ya, ini ya, aku tuh tahu betul Bang RK juga sama Kak Rosi itu, aku tuh mendoakan mereka tuh baik-baik. Iya betul Bang RK, saya ngomong gitu sama Bang RK ya, secara pribadi ya, saya tidak ada menghakimi siapapun. Bang RK yang tahu secara pribadi, saya bahkan mensupport, mendoakan, ya udah Bang, cari jalan keluarnya, dibicarakan baik-baik, gimana caranya bisa kembali lagi rukun dengan Kak Rosi, karena kan aku juga tahu perjuangannya Bang RK dan Kak Rosi itu seperti apa, bukan aku mencampuri. Betul kata Pak Bom, saya makanya orang yang nggak tahu itu pasti akan menghakimi, itu pasti akan mengira-ngira, karena namanya di sosial media ini kan ada yang ditambah-tambahin, tahu sendiri namanya TikTok. Please deh guys, be smart deh kalian gitu. Kalau nggak tahu tuh udah diem gitu, stay quiet. Kenapa saya speak up? Karena saya tahu, sama seperti Bang Padre Pio, saya juga pegang berkas yang tahu lah isi semua yang Bang RK itu saya tahu gitu. Jadi udah kami kanan tuh Kagene lebih bagus aja istrinya supaya mediasi sama si RK ini gitu. Intinya Mikana, Karena kita nggak usah istrinya lebih tahu campuri. tentang rumah tangga mereka Intinya ini. itu RK pulang, selesaikan secara keluarga, selesaikan secara gereja. Itu kan tadi sudah dibilang ada Rom pastor di sini. Itu urusannya mereka, kita nggak usah campuri. Cukup kita sampaikan RK pulanglah, selesaikan masalah keluargamu. Itu aja, nggak usah kau campur begini loh. RK kau harus begini. Itu nggak ada urusanmu. Pada waktu RK susah kasih kelaparan dengan istrinya dulu waktu pernikahan, waktu susah itu, kau di mana? Mulutmu. Pak Bom, saya hanya melihat apa yang terjadi, saya tidak menghakimi RK. Mikana, sebentar Mikana. Oh, orang bisa menilai. Kita bahas yang lain Mikana. Mikana, Justru sebentar, yang Mikana. netizen suruh ajak istri si RK ke sini. Aku kan sudah bilang tadi Mikana, sebentar Mikana. Aku sudah bilang tadi, Mikana tidak punya otoritas apa-apa untuk bicarakan soal apa yang terjadi sama RK, begitu, dan keluarga. Nah, kepedulian Mikana terhadap istrinya itu ya terserah, begitu. Tapi kemudian mau membahas secara spesifik regulasi dan lain sebagainya itu bukan urusan Mikana. Dan aku sudah sampaikan tadi bahwa ini lagi proses untuk menuju gereja, begitu. Mikana jangan mencampuri itu. Mikana kan di luar gereja kan. Nah, Mikana tetap stay aja. Mikana membuat basilika Bang Pedro yang terhormat, mohon maaf saya tidak mencampuri. Karena masalah rumah Begini, tangga Mikana, RK dengan makanya istrinya aku sudah bilang, Mikana, konsumsi Mikana publik, wajar kita speak up. Iya, konsumsi publik kan cuma dari satu pihak. Speak up, berarti kau sudah menghakimi itu, botol. Gimana saya menghakimi Pak Bom? Itu justru Itu sudah sebenarnya menghakimi. Yang mana? Kok kita Yang orang mana saya bodoh? menghakimi? Yang mana? Kau tanya orang di bawah semua. Kalau kau mengatakan begini RK, saya sebagai abang atau sebagai adik, pulanglah ke istrimu, ajar baik-baik. Ketemulah baik-baik. Itu Justru aja dari cukup, nggak usah tadi kan banyak-banyak. nggak ada Kalau yang saya nyuruh jadi siapa yang RK, pulang. kau dengar Mikana. Kalau saya jadi RK, saya bilang begini, waktu saya susah saya kawin, kau ada bantu apa saya? Ada beli ayam 1 ekor kah? Itu kalau saya dari RK, kau ada beli saya punya rokok, kau ada sewa saya punya baju pengantin. Itu kalau saya. Ada nggak dari kalian semua yang nyuruh si RK ini pulang? Loh, tanya RK sendiri. Istrinya dan anak-anaknya. Tanya RK, saya bilang apa sama RK? Kok kira saya tidak, Mikana, kau dengar Mikana, pernikahan saya tuh lebih tua daripada kau. Syukur Nggak usah puji bawa Tuhan kalau kau bisa pernikahan, melewati Pak saya punya Bom. pernikahan. Kau dengar baik-baik, kau harus belajar dari orang tua. Terus Pak Bom yang ngaku-ngaku pendeta itu ternyata bukan pendeta, itu gimana? Pendeta apa? Kau tahu sebenarnya? Kau tahu? Kau tahu? Kan sudah viral juga ternyata Pak Bom. Sudah viral, ya sudah viral. Kau tahu sebenarnya saya punya masalah? Kau tahu? Kau tidak tahu apa-apa, kau cuma tahu di kulit saja. Kau cuma tahu di kulit Mikana. Puji Tuhan saya sudah bicara, saya punya mulut jadi pedis ya. Puji Tuhan kau punya keluarga. Ingat, kalian tolong rekam ini. Puji Tuhan kau punya umur pernikahan kalau bisa sama dan saya. Puji Tuhan, kau bersyukur itu. Ya, kau harus belajar. Saya kasih tahu kau puji Tuhan, saya kasih tahu kau. Ya, dengar saya punya kata hari ini. Kau boleh tanggal ini hari ini. Kau belajar sama saya. Jadi kita ini RK sebagai sahabat, teman, kedua belah pihak jangan kita bela. Kita orang luar, kita cuma netral. Kita sampaikan yang baik, RK, pulang Jo. Atur baik-baik di keluarga. Itu aja kita bisa sampai. Nggak bisa lebih daripada itu. Kita punya bunga hak. Nggak bisa. Oke? Jujur saya bela istrinya karena aku melihat apa yang terjadi. Baik, begini saya kira ya.
Lalu Dua hal di sini yang kemudian muncul di publik ya. Yang pertama kan eh, keluhan dari istrinya RK. Ya saya juga nggak ngerti apakah mesti menilai bagaimana, tapi udah terlanjur lah ya, sudah disampaikan secara publik. Tapi terkait hal itu kan sebetulnya kalau memang terjadi perselingkuhan dalam undang-undang pidana yang baru ini kan yang paling berhak melaporkan tentang perselingkuhan atau apapun itu kan dari istri, anak, atau orang tua dari istri atau dari si RK sendiri. Jadi sebenarnya secara hukum kita memang nggak bisa ikut campur dalam hal sipil terkait dengan itu karena undang-undang pidananya jelas, itu satu. Terus yang kedua, kalau terkait masalah perkawinan antara RK dengan istrinya, tadi kan saya sudah sampaikan dalam gereja Katolik itu ada mekanisme kebijakan pastoral, mereka bisa pergi kepada pastor, pastor bisa menyarankan berbagai macam hal yang bisa digunakan oleh RK dan istrinya. Kenapa? Karena untuk sampai pada anulasi perkawinan, Bang RK kan tahu dokumen gereja itu kan pasti susah. Harus ada poin-poin anulasi, apakah ada sakit jiwa atau ada kekerasan fisik yang mengganggu keselamatan dan seterusnya, itu susah. Bang RK pasti tahu, makanya ya benar tadi disampaikan, Mikana sampaikan juga, Pak Bom juga sampaikan. Bagus kalau kemudian Bang RK bisa ketemu dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bicara baik, lalu kemudian pikirkan yang terbaik untuk masa depan keluarga seperti apa. Kan hal-hal semacam ini mungkin di publik tidak diketahui. Maka kalau Bang RK yang sudah terkenal ini bisa ngajak istrinya live bareng berdua, itu juga sesuatu hal yang baik gitu loh. Itu bisa menjernihkan macam-macam hal. Ada banyak pertobatan terjadi, tapi cerita pengampunan pasti adalah sesuatu hal yang luar biasa, akan membuat hati kita semua orang tuh rasa lega gitu loh. Maka Bang RK kalau seandainya kemudian ada kemungkinan bisa ketemu sama istri dan kemudian bisa melihat ada pengampunan terjadi di situ dari sang istri, saya yakin ini sesuatu hal yang akan ditunggu-tunggu oleh penggemarnya Bang RK, penggemarnya istrinya, suatu hal yang luar biasa. Saya kira anak-anak Bang RK juga menantikan hal itu terjadi. Kita nggak pernah bisa melihat ada suatu hal positif dari pertengkaran ibu dan ayah kepada anak-anak. Anak-anak itu nggak bisa melihat hal positif dari hal itu. Tapi kalau Bang RK bisa kemudian lihat nasihat Mikana, lihat nasihat Pak Bom, dan harapan kita semua di sini, kita mau jaga ini marwah gereja di sini. Saya kira Bang RK dengan segala kecerdasan, kebijaksanaannya bisa kemudian berdamai dengan istrinya. Saya akan doakan. Baik. Oh ya, itu tadi ada Eskomo minta naik tuh Padre Pio, saya nggak tahu dia mau ngomong Baik apa. Romo, saya tanggapi. Biarkan dia, Romo, itu pasienku. Oke, baik Romo, saya tanggapi sedikit ya. Itu pasienku, Romo, biarkan dia. Iya Paman, pasienmu. Saya tanggapi sedikit ya Romo ya. Saya kembali pada sebuah dasar-dasar penyelidikan kanonik dalam perkawinan. That's the point, itu yang pertama. Ya, tapi tidak perlu saya jadikan ini sebagai konsumsi publik. Itu pertama. Kedua, dalam proses membangun bahtera rumah tangga, saya akan kembali pada hukum-hukum kanon gereja Katolik. Saya tidak akan keluar dari situ. Ya, kita semua menginginkan yang namanya pengampunan, menginginkan yang namanya pertobatan. Ya, dan puji Tuhan saya sudah melakukan sakramen tobat ya, dan manusia manapun pasti datang pada sakramen tobat. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika saya tidak katakan saya ini sempurna, saya tidak katakan saya ini suci ya, tetapi saya disucikan dalam sakramen. Ya, saya disucikan dalam sakramen di dalam gereja. Ya.
Saya tidak katakan saya sempurna, saya tidak katakan saya ini suci. Saya orang berdosa, saya datang pada gereja dan saya minta pengampunan. Ya, karena gereja punya kuasa untuk memberikan pengampunan dan melepaskan pengampunan. Saya tahu akan hal itu. Ya, dan saya datang ke gereja dan saya ambil sakramen tobat. Ya, terlepas salah saya apa, dosa saya apa, saya akan mengaku semua di situ. Yang menjadi persoalan adalah ketika orang merasa dirinya suci tetapi tidak mau mengambil sakramen tobat di dalam gereja Katolik. Itu permasalahan fatal. Itu permasalahan fatal. Tidak merasa dirinya suci tetapi tidak mau mengambil sakramen tobat dalam gereja Katolik. Itu fatal. Itu fatal. Ya. Ketiga, terkait hukum-hukum kanon gereja Katolik, itu saya akan pakai sebagai landasan indikator, indikator dalam bahtera rumah tangga saya. Ya, saya akan pakai berdasarkan kembali pada penyelidikan kanonik dia. Orang kalau mungkin tidak mengerti gereja Katolik mungkin akan menyalahkan saya, itu haknya, itu perspektifnya. Tapi saya tidak akan jadikan permasalahan saya sebagai konsumsi publik. Saya tidak akan jadikan itu. Saya tidak mau. Ya, saya tidak akan mau dipancing bagaimanapun untuk saya klarifikasi di sosial media dan ini sudah menjadi makanan publik. Saya tetap tunduk pada aturan gereja, cancel culture itu ditolak dalam gereja Katolik. Saya tidak mau. Mungkin itu. Bagus RK. Begitu, Romo. Sudah ya Mik Gak apa-apa, saya disalahkan juga gak apa-apa. Kana ya. Tapi saya tunduk pada aturan gereja. Sama Sudah ya, bininya Mikana ya, udah tuh, jelas soalnya ya. jerit-jerit terus bininya suruh Iya, pulang si RK. Kau nih kalah sama bininya. Lihat dulu status-statusnya itu Padre. Repot kali. Udah dibilang. Ingatlah RK, kau sama istrimu dari nol. Kalian jual sayur Ya katanya. udah, kau transfer dulu, transfer ke istrinya atau ke RK untuk anaknya ya. Transfer dulu. Transfer, kan kau peduli gimana supaya kita tahu sini toh Bukan, RK? kita kan bantulah sebagai udah pendapatan perempuan sama banyak. perempuan itu ya udah harus transfer inilah. bantu loh karena RK nggak Cuman mampu itu udah. ngasih tahu aja RK, lebih bagus kamu pulang aja lah ke rumahmu. Jumpai aja istrimu sana. Pastor tidak membela saya, Romo tidak membela saya. Romo hanya menyampaikan aturan dalam gereja Katolik. Sayangnya Mikana, gerejamu tidak ada aturan, makanya liar. Udah nggak usah kamu fitnah lagi. Aduh, dasar Makanya, Kan kamu. fitnah itu kenyataan. makanya Itu Pencinong kok kenyataan. memfitnah aturan dalam gereja kami. Ya, karena Sudah gereja Mikana kamu tidak transfer ada uang aturan. sudah, transfer Tidak ada cepat otoritas transfer. yang mengikat, Mikana. Tidak RK ada- bilang dia transfer sudah cepat. RK, kalau kamu itu punya hati nurani, kalau kamu masih rasa punya Apa sih? Udah lu turun aja lah. Sinyal lu doif tuh. Sinyal lu doif tuh, turun. Sinyal doif. Apa, Mik? Mau dulu. Dia punya sinyal doif. muka tembok kamu RK, muka tembok. Tahu nggak? Nggak punya malu kamu ini. Masih berani kamu muncul di publik. Apa sih kamu itu minum? Apa urusanmu? Kok kenapa harus orang itu saya enggak, sudah ini menghakimi. fitnah loh, Sir Ken. Dari Katanya tadi nggak ada kau bilang kau aturan tidak dalam menghakimi gereja itu kami. sudah kau sudah menghakimi itu. Loh, dia yang menghakimi, dia bilang di dalam Kau gereja sudah kami dari nggak tadi punya aturan. menghakimi. Buang aja Di gereja Pio, buang kami aja. dilarang selingkuh, apalagi yang Bapak Firman Pio aja. Tuhan. Aja selingkuh, Kamu selingkuh, bahas mau bahasa kosong kita, saja. tapi kamu selingkuh. Kau tidak tahu Sama sebenarnya Putri juga terjadi. katanya benar, itu kata Buang aja istrimu. bro, buang aja. Gereja kau nggak ada otoritas, makanya kau liar. Justru kamu itu ya karena dilindungi, merasa dilindungi kau sama pastormu, kamu berani muncul di publik. Muka tembok kamu, tahu nggak? Salah tetap Harusnya kalau kamu punya nurani itu punya Tidak boleh bicara pikiran, jangan begitu. berani lagi Mikana, muncul kau di publik siapa? kamu. Masa bilang lindungi oleh pastor? Kamu nggak ada sakramen. Kok kebijakanmu apa? Kok kurang ajar sampai kau siapa? Turun kau. Ih, Mikana, kok bagaimana itu? Turunin aja udah daripada. Iya bahasa begitu nggak boleh Mikana, nggak boleh. Kau siapa kak? Nggak boleh. Itu sudah aturan sudah salah itu. Kau bilang lindungi oleh. Kau siapa? Waktu RK kawin kau siapa? Pak Bom, dia lagi cari. Nggak boleh. Pak Bom, dia lagi cari simpatisan dari Tritunggal biar digibulin sama ajaran bidatnya. Begini, bukan bu. Saya tidak pernah bela RK. Cuma jangan sampai kita bilang kau dilindungi oleh pastor. Itu kita boleh nggak boleh menghakimi. Loh, gimana sih bicara-bicara begitu? Urusannya. Iya. Jangan bawa-bawa pastor itu, jangan bawa-bawa pastor dan Romo nggak boleh, demikian nggak boleh begitu. Ya. Kalau saya salah ya salah.
Tetapi ada indikasi. Tidak, begini RK, kami di sini tidak pernah membenarkan kalau kau berbuat zina, itu orang tidak pernah membenarkan. Tapi itu urusan lu, bukan urusan kami. Yang penting kita di sini sampaikan, kau berbuat baiklah toh, seperti aturan, kau ikuti saja, kau punya aturan itu. Sama saja, nggak boleh kita menghakimi bilang, oh kau punya Romo membenarkan. Romo gak membela saya dari tadi. Nggak boleh kita bicara sampai ke situ. Nggak boleh, Mikana, itu kau sudah menghakimi. Orang Katolik kok campur-campur. Dan siapa, kalau misalkan saya salah ya, Pak Bom dan teman-teman, Gereja Katolik punya sakramen tobat, dan sakramen tobat itu tidak untuk umum. Sakramen tobat itu hanya saya dengan pastor saya dalam bilik. Udah clear, gak ada yang mendengarkan. Dan pastor punya prinsip ya untuk tidak membeberkan, meskipun saya mengaku saya pernah bunuh orang, contohnya kayak gitu. Contoh, saya pernah bunuh orang. Pastor mau di depan polisi pun pastor tidak akan membeberkan bahwa dia pernah mendengarkan pengakuan dosa seperti itu. Dia akan diam karena itu komitmen dia. Itu urusan Membeberkan rahasia pengakuan bisa kena ekskomunikasi itu. betul. Iya. Ya itu aturan di gereja Katolik, saya udah baca itu. Jadi begini RK, pada intinya kita di sini jujur ya, saya secara pribadi namanya tuh kita tidak pernah membenarkan kesalahan. Cuma ini masalah keluarga, jadi kau atur saja dengan istrimu. Itu saya jujur, saya nggak pernah namanya membenarkan. Kau punya masalah saya nggak pernah benarkan. Tapi saya sudah tahu kau punya jalan cerita, ya. Banyak orang sini tidak tahu. Makanya tadi waktu kita baru muncul, saya punya bahasa itu, tolong yang ikut dari awal, kalian harus pahami itu, ya. Namanya kesalahan kita tidak pernah membenarkan, nggak pernah. Tapi sebaiknya, kan kau sudah atur secara gereja, nanti kau atur lagi secara keluarga, itu kan punya aturan, karena Protestan berbeda dengan Katolik. Contoh Mikana bukan Protestan, ya. Mikana itu bukan Protestan. Itu 6 huruf tetragrammaton, bukan 4 huruf itu, 6 huruf. Yahweh itu kan 6 toh, bukan 4 huruf tetragrammaton. Bukan 4, Pak Bom. Bukan 4, 6. Dengan huruf hidup. Ya itu. Jadi kalian-kalian yang di bawah yang tidak tahu, ya tidak usah lah. Kalau ingin tahu nanti telepon saya saja. Itu toh. Jadi kita orang ini sudah tahu, tapi biarkan saja itu keputusannya RK. Kita tidak bisa campuri, ya. Biarkanlah RK yang selesaikan, dia punya masalah sendiri. Kita Tapi cuma satu sampaikan hal, Pak saja, Bom, ya. pulang Saya Jo. mau bilang Itu aja. satu hal, Pak Bom. Ya. Sebejat-bejatnya saya, sesalah-salahnya saya laki-laki, saya tetap menghidupi anak istri saya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Saya laki-laki, saya menghidupi anak istri saya. Itu yang perlu kamu tahu. Tapi tidak perlu saya omong di sini terlalu dalam. Udah, cukup ikat. Itu aja. Saya laki-laki. Bagi saya begini RK, ya. Saya ada punya prinsip dan saya ada punya adat istiadat. Jadi kalau ada orang hanya mencampuri pada waktu kita di ujung tanduk, itu saya nggak peduli. Saya akan menghormati pada waktu saya merintis dari awal, orang itu ada. Pada waktu saya senang, pada waktu saya susah. Jangan pada waktu ujung telur di ujung tanduk baru mau jadi pahlawan. Itu saya buang ke tong sampah. Minta maaf ya. Itu kami punya adat istiadat itu. Kasih Pak Bom, kemarin udah teh buat saya. Saya begitu. Jadi jangan kita Baik loh, ini. teman-teman. Baik. Saya baru merasakan ya ketulusan hati Pak Bom. Dia tahu saya susah. Dia transfer buat saya. Dia bilang buat kamu makan, Adik. Hormat Pak Bom. Ah, udah enggak, Tuhan Yesus yang baik bukan saya. Framing itu. Kamu orang RK sama Bu Bom nanti di framing di bawah itu. Saya begini ya, saya begini RK, saya dari dulu saya punya peribahasa, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jangan susah baru cari jalan masing-masing.
Saya orang begitu, berteman, bersaudara. Saya dengan teman Islam saja, ya, Islam, orang Islam, saya begitu. Jangankan orang Kristen. Karena kita harus belajar daripada filosofi atau kita belajar dari budaya. Yang memerdekakan Indonesia ini bukan agama, jujur. Yang memerdekakan Indonesia ini adalah budaya, bukan agama. Nah, budaya kita ini yang harus kita bawa dari leluhur. Kalau kita mau prinsip masalah agama, aduh kita ribut tiap hari. Iya, makanya tadi bilang, Mikana bilang, kau penginjil begini-begini. Kalau kau mau kembali ke tahun 45, Belanda sudah tembak di kepala duluan. Iya, ya. Jadi gitu ya, teman-teman. Makanya tadi saya singgung, pernikahan saya ini sudah hampir 30 tahun. Belum tentu kau punya pernikahan bisa dapat saya punya pernikahan. Hanya Tuhan yang tahu. Kenapa saya berkata demikian? Ya, kenapa saya berkata demikian? Karena kita jangan mencampuri orang punya urusan. Kita cukup tahu saja. Oh iya, urusan masalah rumah tangga itu sangat sensitif. Anjing lagi, Itu urusan orang. Anjing lagi, Ya itu ada yang ngomong gitu. Banyak kan orang bilang selingkuh. Masalah perbuatan RK itu kita tidak usah mau bilang bela. Namanya perbuatan itu salah. Di mata kita kan salah kan? Ya salah. Ngapain kita mau bela? Cuma saran kita sebagai sahabat, teman, orang lebih tua, kita maunya baik. Selesaikanlah secara baik-baik dan secara gereja. Itu saja, nggak ada lain. Ya, kalau sekarang saya nggak kirim kasih istri dan anak saya uang, ya tahulah, setelah permasalahan ini, saya mau dapat uang dari mana? Saya mau ambil uang dari mana? Saya hanya andalkan gaji YouTube saya setiap bulan. Kalau bilang saya saat ini sudah tidak membiayai istri saya mau ambil uang dari mana? Saya hanya andalkan gaji YouTube saya. Gaji YouTube saya ya puji Tuhannya saya nggak, meskipun 1 bulan ini saya nggak upload, saya masih bisa dapat. Ya mungkin dari tanggal 21, tanggal 22 saya dapat gaji YouTube saya, baru saya bisa kirimkan untuk anak dan istri saya. Untuk sekarang saya nggak ada uang. Saya mau ambil uang dari mana? Dari YouTube saya tunggu. Ya, tapi saya tidak perlu menceritakan. Silakan kalian mau menghina saya, tidak suka dengan saya, itu hak kalian. Hak kalian. Ya, tapi segala sesuatu itu ada porsinya dan ada di segala sesuatu itu ada penyelesaiannya, itu mungkin di dalam wadah gereja. Ya, wadah gereja yang menyelesaikan, bukan algoritma TikTok yang menjadi dasar penghakiman kita. Bukan publik dan algoritma TikTok yang menjadi dasar untuk menghakimi saya benar atau salah. Bukan. Tapi gereja. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada gereja. Dan gereja punya kuasa untuk hal itu. Kita tunduk pada aturan gereja. Tidak yang lain. Nah, sudah selesai. Saya salah, saya akan diomong di gereja. Saya benar, saya akan diomong di gereja. Bukan saya benar, lalu gereja membenarkan saya, lalu saya umumkan di sosial media, oh ternyata gereja sudah membenarkan saya. Bukan seperti itu pembelaannya. Saya salah, lalu saya umum di sosial media, gereja bilang saya salah. Saya tidak pantas, saya harus ke gereja. Makanya saya hanya datang ke dalam Ekaristi. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus. Udah, itulah yang menyucikan saya dan membuat saya diperbaharui. Clear. Di sini Pak Bom, Bang RK, terima kasih. Ya saya juga di sini mendoakan untuk Bang RK supaya saya pengen doa yang terbaik aja, rumah tangga Bang RK dan Kak Rosi bisa baik-baik lagi. Saya salut sama Bang RK sudah mengakui kesalahannya. Saya berterima kasih. Saya juga awalnya marah ya sama Bang RK ya. Saya juga kesel gitu awalnya ketika saya nggak tahu, tapi setelah saya tahu, oh saya nggak berhak untuk menghakimi orang lain begitu. Yang pasti saya mendoakannya sama seperti Pak Bom, saya mendoakan yang baik-baik untuk keluarga Bang RK dan Kak Rosi. Hanya itu aja yang bisa saya lakukan. Yang selebihnya saya tahu ya saya simpan baik-baik, saya simpan rapat-rapat. Hanya Bang RK yang tahu dengan Tuhan ya.
Saya doakan baik-baik semuanya. Terima kasih buat Pak Bom Bom, buat Bang Padre Pio, untuk Pastor Salve. Tuhan berkati kalian semua, amin. Terima kasih ya, saya izin turun ya. Iya Pak Bom Bom, Pak Depio, RK, Oke. Thank you so much. DMT saya juga turun. Oke. Para Oke, pemirsa Romo. di bawah. Oke, makasih. Turun ya. Terima kasih Oke. banyak. Sis. Mikana, Mikana kalau kau mau naik, BMT, salve BMT. Salve shalom Pak Bom Bom. Pak Salam ya. apa itu? Mikana, Nanti kalau RK, kau mau naik, jangan bahas saya tulis teologi lagu aja. satu buat kau nanti ya, lagu ini ya. Saya tuh jujur ya, saya tuh mau ya, saya mau tuh kita semua tuh di YouTube maupun TikTok loh. Ya, seperti lagu ini. Ini. Ada hati damai RK, sukacita. Saya mau bilang, Amin. ada yang bilang saya di hotel ya. Ada dua orang yang tahu, Bang, saya tidak perlu menyebut nama, dia tahu saya di mana tempatnya, lokasinya, dan ada ibu yang bisa jadi saksi bahwa saya di tempat ini tidak ada perempuan sama sekali. Ya, ada ibu, dia yang kasih makan saya setiap hari di sini. Ya, ibu itu ada nonton di bawah juga. Ya, saya nggak aneh-aneh. Di dalam kamar ini saya nggak aneh-aneh. Ada ibu itu. Bang Jan juga tahu saya di mana. Ya, silakan Bang Ben. Sebentar, saya tunjukkan lagi. Ini makanya banyak orang nggak ngerti apa yang dimaksud dengan berzina. Oke. Saya bukakan Bang ya. Ulangan pasal kedua-dua. Ulangan pasal kedua-dua. Ulangan pasal 22. Oke Bang ya, kita baca nih sampai habis. Oke. Kita harus didik nih orang-orang ya. Baik. Bentar. Oke, baik. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, berarti salah satu sudah berpasangan, betul? Ya, yang satunya belum gitu. Oke. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami. Nah, seorang ini mau dia bersuami, mau dia beristri, mau dia enggak, mau dia single, mau dia udah punya istri, tapi kalau dia tidur dengan perempuan yang sudah punya suami, maka haruslah Dihukum mati. haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu, dan perempuan itu juga. Demikian jugalah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah orang Israel. Terus, 23-nya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan. Nah, bertunangan ini dalam Alkitab ini sudah dianggap suami istri ini. Di dalam Alkitab orang bertunangan itu sudah dianggap suami istri. Ya. Jika seorang laki-laki itu bertemu dengan dia di luar kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan lelaki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Itu udah dibilang istri walaupun bertunangan. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Baik, terus ya.
Tetapi jikalau di Padang Itu laki-laki kitab mana tuh? gimana? Kitab apa itu Bang? Maaf, ulangan apa tadi itu? Oke, saya turunkan dulu karena Anda bilang sudah baca Alkitab tapi nggak tahu. Makanya kita kadang-kadang capek kalau ngomong sama orang nggak pernah baca Alkitab, teman-teman. Nggak pernah baca Alkitab tapi lebih ngerasa tahu Alkitab gitu loh. Kita sudah baca Alkitab berkali-kali, udah 40 kali kita baca ulang bolak-balik diajarin sama orang yang nggak pernah baca Alkitab. Ayo silakan. Kita tidak berdebat lagi ya kalau soal perzinahan itu Tuhan murka begitu ya. Yang kita bahas ini adalah tentang poligami gitu loh. Karena begini teman-teman, banyak orang apologet, saya katakan karbitan. Dia nggak baca Alkitab, debat dengan orang Islam. Gitu. Debat dengan orang Islam mengatakan poligami itu sesat, poligami sesat. Yang disesatkan itu bukan poligami, yang disesatkan itu perzinahan. Tetapi apakah saya mendukung poligami? Tidak. Yang mendukung poligami ya ini mungkin RK mau poligami. Gimana? Bukan berarti saya mendukung poligami, tidak. Tetapi kalau kamu katakan bahwa poligami itu sesat, kamu nanti menjadi mengatakan bahwa Yakub itu sesat, Abraham itu sesat. Artinya tokoh-tokoh itu sesat semua. Gitu loh. Kita ini harus bicara yang biblikal. Bukan berarti kamu langsung boleh kawin lagi, bukan. Bukan seperti itu. Ya. Silakan. Kita kasih naik ada Miss Christine. Ya, silakan Christine. Halo? Gimana cara bukanya? Bentar, kita turunkan dulu ya. Kita naikkan yang pakai nama-nama yang orisinil aja ya. Teman-teman kalau mau naik, coba teman-teman itu pakai nama yang orisinil gitu ya. Kalau nama-nama seperti keong, apa, gelas, apa gitu, saya males gitu. Ya, silakan. Mama Felita. Halo. 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 Baik, saya turunkan lagi. Kita kasih naik ada Baza. Saya berharap sebenarnya ketemu sama orang yang memang membaca Alkitab. Dia bolak-balik baca-baca gitu. Ya, Baza. Selamat siang, Baza. Nyalakan kamera dulu. Wah, udah lama banget berkali-kali. Saya lama sekali mengikuti abang ini, tapi baru kali ini ada kesempatan. Ya. Bang, saya tanya dulu, Bang. Ya. Abang Kristen ya? 100%. Oke. Bang, saya tanya dulu, Bang. Abang membaca Alkitab nggak di rumah? Pasti, Bang. Tapi ya, saya mendapat tuntunan Roh Kudus, tapi kadang-kadang lupa. Dari perjanjian lama sampai Wahyu sudah selesai, Bang. Sudah selesai. Puji nama Baik. Tuhan Yesus. Baik. Kalau seperti ini saya lebih senang ngobrolnya gitu. Baik, silakan, Bang. Iya. Ini Saya tema bertanya, kita, Bang, tentang berzina versus poligami. Iya. Saya mau tanya dulu sama Abang. Apakah poligami itu sama dengan berzina di dalam Alkitab? Poligami dengan berzina itu sama, Bang. Poligami dengan berzina itu sama. Apakah Yakub berpoligami? Yakub itu berpoligami. Berarti dia berzina? Dia berzina, Astaga, tetapi Tuhan. dia dengarin, Bang. Dengarin, Bang. Dengarin, Bang. Sebentar, Bang. Berarti Ya. anak keturunan Yakub itu adalah anak-anak zina itu. 12 suku Israel. Karena begini, istri Yakub yang pertama Bang. siapa? Saya tanya dulu. Istri yang pertama adalah Lea. Lea, oke. Lea menghasilkan anak-anak. Berarti di luar Lea itu adalah zina, anak-anak zina. Tetapi
Yakob mengikuti budaya, Bang, bukan ini, bukan agama. Iya, berarti anak-anak di luar Lea, anak-anak Rahel itu melahirkan Yusuf, Benyamin. Berarti keturunan yang berasal dari Yakub, Benyamin itu zina semua. Bukan itu pemahamannya, Bang. Kalau menurut saya, Bang, Bagaimana ini Anda ini? bukan anak zina. Tetapi karena dia sudah mengikuti semua prosedur, walaupun dia sudah melakukan itu, seperti Abraham sama ini juga, Bang, sama Hagar. Ya, seperti karena itu budaya, Bang. Seperti Yakob juga memberikan hak kesulungan, itu budaya, Bang. Bukan, kita bukan bahas itu, Bang. Kita bahas masalah itu budaya atau bukan budaya, itu bukan itu. Yang kita katakan adalah apakah poligami itu adalah perzinahan? Jangan macet, Bang. Siapa yang macet nih, teman-teman? Inilah makanya teman-teman, saya harus tugas saya lebih banyak lagi nih ya. Selain ngurusin orang Islam, saya kayaknya harus ngurusin juga internal Kristen. Baza, apakah Anda mendengar saya? Halo. Apakah Anda mendengar saya? Saya mendengar, tapi ini, Bang, yang mau saya tanya, saya tidak membahas Yakob sama ini. Bukan Bang. ke situ, Tapi Bang, bahasan kita, Bang. Ya. Kita masalah itu adat, kebiasaan, apa lain sebagainya, terserah. Yang kita bahas di sini adalah, Anda tahu tidak bahwa poligami dan berzina itu sesuatu yang berbeda? Saya tahu, tetapi Tuhan Yesus, setelah kedatangan Tuhan Yesus, Bang, ya itu sudah digenapi semua adat-adat daripada Yahudi itu, ya sudah digenapi, atau nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, nggak usah dilakukan kayak kita Bukan, Bang, kita bukan ngomong nggak usah dilakukan. Ini kok orang-orang nangkepnya malah saya nyuruh orang poligami sih. Oke, boleh. Bang, saya nggak pernah nyuruh orang poligami. Yang saya katakan, hati-hati untuk mengatakan bahwa poligami itu perzinahan. Karena banyak orang Kristen sok-sok mau berapologet mengatakan poligami itu perzinahan. Saya kasih contoh-contohnya aja, Bang, ya. Yang ngomong gitu orang yang pertama itu namanya Yusuf Manubulu. Yusuf Manubulu dulu pernah mengatakan bahwa Abraham itu berzina. Saya bilang tidak, poligami dengan berzina itu sesuatu yang berbeda. Ini makanya hati-hati gitu loh. Kalau kita berdebat dengan orang Islam, jangan gara-gara orang Islam mendukung poligami, lalu kita masalah, oh berarti poligami. Bukan begitu. Yang disesatkan Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan, itu adalah perzinahan. Dan saya waktu berdebat dengan orang Islam, tidak pernah saya menyerang masalah poligami. Yang saya serang adalah bagaimana ada Tuhan mengatakan kau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kendaki. Nah ini yang sesat, Bang. Kalau bebas menggauli siapa-siapa yang dikendaki, ini berzina, bukan poligami. Kalau dinikahi, ya, itu boleh. Tetapi kalau kau bebas menggauli siapapun yang kau suka, nah, itu yang sesat. Makanya orang ini tidak bisa membedakan. Makanya memang audiens ini karena IQ-nya banyak yang jongkok ya teman-teman ya. Makanya perhatikan betul, waktu saya berdebat dengan orang Islam, saya tidak pernah menyerang masalah poligami. Yang saya serang adalah ketika ada Tuhan mengatakan kau boleh gauli siapa saja. Siapa-siapa yang kau kehendaki boleh. Istri-istri sudah kau cerai pun boleh kau gauli. Itu yang saya serang, Bang. Bukan poligaminya. Paham nggak ini orang ini? Aduh, susah ini. Saya paham, Bang. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Bang, Sebentar, biar saya teruskan Ya. dulu. Apakah poligami sama dengan berzina? Kalau menurut pemahaman saya sama dengan berzina, Bang. Maafkan saya kalau Yakub berbeda berpoligami dengan tidak? Yakub berpoligami. Berarti aku berzina? Yakub tidak dikatakan berzina karena Loh, dia gimana? Kesimpulan Anda nggak benar. Bang. Ini di Matius. Menurut Anda, sebentar. Menurut Anda, poligami sama dengan perzinahan, betul?
Betul. Oke, Yakub berpoligami tidak? Berpoligami. Artinya Yakub melakukan perzinahan, betul? Betul. Nah, ini yang bahaya. Statement Anda ini sangat-sangat berbahaya. Karena Anda mengatakan bahwa seorang Yakub melakukan perzinahan. Sedang Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Yakub melakukan perzinahan. Aduh, susah kalau begini nih. Berat. Baik Bang. Saya Berarti ini Abraham merujuk juga kepada berzina? itu budaya semua Bang. Budaya saya bilang tadi Abang. Iya, ini saya hanya- ngerti itu budaya. Maksudnya berarti berzina itu. Tidak dikatakan berzina karena mereka melakukan budaya. Karena Tuhan Yesus belum datang Bang pada zaman itu. Repot. Makanya saya bilang teman-teman, ya kursus dulu lah, ini kayaknya harus ada sekolah apologet kayak begitu. Itu teman-teman yang saya kritik tuh begitu loh. Jangan kita itu kalau berapologet dengan modal benci. Sehingga apapun yang dikatakan kita counter. Salah-salah malah counter Bible sendiri. Ini susahnya ini. Berat. Yakub dikatakan berpoligami. Yakub dikatakan berzina. Susah. Oke, kita kasih naik ada Kristen Protestan. Ya, silakan, Kristen Protestan. Saya nggak berpoligami loh teman-teman ya. Ini orang-orang ini IQ-nya memang pada jongkok ini. Banyak orang-orang yang ber-IQ kerbau. Justru di sini tuh saya mengkritik RK yang menyesat-nyesatkan poligami, sementara dia sendiri udah ada istri mau cari tambah istri lagi. Gitu loh. Ya, Kristen Protestan, silakan Bang, kenalkan diri dulu Bang. Baik, nama saya Besman, agama Kristen Protestan. Abang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum semua sih. Oh, saya turunkan dulu kalau begitu Bang. Nanti capek saya ngomong sama Anda ya. Dibawa dulu. Kita kasih naik ada Zefanya. Silakan Zefanya. Yang dilarang jelas-jelas, yang dikatakan jelas-jelas sesat, yang dikatakan jelas-jelas dosa itu perzinahan. Poligami itu case-case tertentu itu memang ada. Karena Tuhan memang membentuk bangsa Israel itu khusus, nggak boleh ada mengkawin dengan orang lain. Makanya ada itu di Ulangan 25 itu perkawinan ipar. Aduh susah ini orang-orang ini memang, aduh sok-sok tahu. Ya silakan Jevanya, nyalakan kamera dulu. Tunggu dulu ya tulang, masih belajar ini tulang. Silakan. Nak, gimana nak nampakkan ini nak? Tunggu dulu ya tulang. Ya silakan, kamera nyala dulu. Ada. Oke. Gimana ini? Gimana ini? Sudah nyala. Oh, tunggu. Ya tulang. Gimana? Oke, Ibu Zevanya Kristen ya. Kristen. Oke. Tapi masih belajar. Oke, sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ayo ya, tapi Sudah. sikit-sikit dah. Maksudku gini kan, kalau poligami itu nggak ada Cina itu, tapi di zaman zaman Yakub dulu karena mertuanya yang bikin aturan si Rahel mau dijadikan itu. Betul. Karena Yakub itu bekerja dia kepada Laban. Iya. Dia bekerja berapa tahun lamanya? Kalau tidak salah 8 tahun. Dia dijanjikan mau dikasihkan Rahel karena dia kan cintanya sama si
Rahel. Nah, Ya. karena pada waktu itu pernikahan itu tidak ditampilkan mukanya, mereka pakai namanya telekung. Ya, pakai Iya. tutup muka. Nah, makanya Iya. ketika malam pertama, ketika dibuka, loh, ini bukan Rahel, tapi Lea. Iya. Begitu. Itu benar. Akhirnya Ya. sakit hati lah si Yakub ini. Kenapa? Ya. Saya cintanya sama Rahel, kok kau kasih Lea. Terus bapaknya bilang lagi, kalau begitu kau kerja lagi sama saya, maka akan kukasih nanti Rahel kepadamu. Nah, dikasih. Itu kok dibilang zina, ini gimana ini, aduh. Makanya orang-orang ini banyak nggak baca Alkitab. Begitu loh, saking bencinya sama orang Islam, pokoknya poligami itu sesat, zina. Tidak. Gitu loh. Begitu. Nah, yang disalah, ya makanya waktu saya debat dengan orang Islam, perhatikan, saya waktu debat dengan orang Islam, nggak pernah saya debat, saya singgung masalah poligami. Yang saya debatkan adalah, ada Tuhan bilang kepada Nabi, kau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kendaki. Ini kan kau boleh menggauli siapapun. Boleh menggauli orang-orang istri-istri yang sudah kau cerai. Itu yang saya serang. Itu salah, itu salah. Nah, itu makanya saya bilang, di dalam Alkitab tidak pernah ada Tuhan seperti itu. Ya. Begitu. Makanya orang ini susah memahami hal-hal yang detail memang. Begitu. Sabarlah tulang Tapi ngajari. saya bersyukur jumlahnya cuman sedikit, cuman 1%. Lebih daripada 200 orang. Orangnya itu aja. Oke, hanya itu Ibu Sevanya? Udah. Baik. Baik, Makasih. saya turunkan ya, Bu. Makasih. Tuhan Yesus berkati ya. Nah, teman-teman, bukan berarti saya ya bikin acara seperti ini lalu menyokong mari poligami. Bukan. Begitu loh. Karena saya sendiri bukan seorang yang berpoligami. Justru orang-orang yang menyatakan sesat poligami ini, padahal yang disesatkan itu bukan poligami. Yang disesatkan itu kau bebas gauli siapa-siapa yang kau mau. Itu yang sesat. Nah, demikian tadi muslimin. lucu juga. Makanya saling serang satu dengan lain ya. Bahkan sekarang Edis ya dengan mengambing hitamkan umat Islam ya, dia menyerang si siapa? RK ya, begono begini. Dan sekarang ini malah baku hantam sesama Kristen antara pokoknya karena berbeda paham mereka saling baku hantam ya, saling hina, saling caci, saling lagi. Pokoknya seru nih. Ya, itu akan terjadi sampai akhir zaman itu, sampai akhir yaumul kiamah ya, sampai kiamat mereka akan seperti itu ya, dari generasi ke generasi turun temurun, bahkan mungkin untuk kemudian harinya ya, untuk kemudian harinya itu akan semakin parah gitu. Oh ya, ini kamu muslimin perlu saya tekankan lagi, saya tegaskan kembali ya. Ini channel Akhi Loading, bukan punya saya ya. Dan ada netizen ya, para hamba Allah yang bertanya, ini channel Bang Loading atau bukan? Ya, ini channelnya Akhi Loading ya. Dan mungkin tanggal 11 nanti atau tanggal 12 mungkin sudah saya kembalikan ya, supaya tidak menjadi bertanya-tanya, oh ini channelnya Bang Loading tapi kok yang isi orang lain kan gitu. Nanti takutnya itu jadi fitnah ya, jadi yang tidak-tidak. Jadi nanti insya Allah tanggal 11 atau tanggal 12 nanti saya kembalikan ya, saya mau kembali fokus untuk dagang ya, karena saya buat mie ya. Kalau sudah buat mie itu, ini saya dari jam 2 malam ini baru saja selesai saya bikin mie untuk mie ayam ya, karena sebagiannya saya pasok ke ke kedai-kedai gitu ya. Jadi saya buatnya agak banyak, kadang sampai 11 kilo 12 kilo, jadi lama karena manual ya, bikinnya manual. Kalau pakai alat itu alat mesin yang besar itu mie-nya tidak enak ya. Makanya mie itu yang enak itu bikin sendiri biar manual, tapi itu tadi tidak dapat
bertahan lama itu ya. Nanti kalau ada yang apa berminat untuk belajar, nanti juga saya ajarkan ya, insyaallah nih pada para hamba Allah. Kalau ada yang berminat mau bikin bakso, bumbu-bumbu bakso, atau bikin mie untuk mie ayam, dan mie ayamnya nanti kalau siapa yang mau belajar nanti saya ajarkan bagaimana cara membikinnya ya. Kalau sekarang sih sudah orang banyak bisa ya melalui tutorial itu, tapi ya kalau kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh itu rasanya juga berbeda gitu ya. Jadi ini channelnya Akhi Loading bukan channel saya. Nanti saya akan meminta kepada beliau untuk mengganti passwordnya, mengganti sandinya supaya dapat beliau kerjakan sendiri, karena ya supaya tidak menjadi banyak tanda tanya ya, pertanyaan-pertanyaan karena malu juga sih ya. Jadi ya kurang maksimal juga saya mengisi video, bahkan live video beliau ini sulit saya untuk merekamnya tuh sulit. Kadang sekarang TikTok tuh direkam kadang tidak ada suaranya, itu yang saya bingung, nanti harus dihapus, download lagi, jadi agak susah gitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budi Husaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.